Oh, he's in the clear, he's got away. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa kembali dengan saya, Arifuddin Usman, jurnalis Rimu Timur pada Bincang Bola Virtual, edisi spesial Pesta Bola Eropa. Tribuners, pada malam hari ini, kita akan membahas atau membuat prediksi dan preview pertandingan babak semifinal Pesta Bola Eropa antara Denmark melawan Inggris. Seperti kita tahu, Tribuners, kedua tim ini, baik Denmark maupun Inggris, melaju ke babak semifinal dengan pencapaian yang luar biasa. Dan untuk membincang kedua tim ini, Tribuners, kami sudah menghadirkan narasumber-narasumber hebat dan gagah tampan, ya. Ada Bro Irvin Museng, salah satu pemain PSM. Halo Bro Irvin, halo, Bang Ari. Apa kabar Bro Irvin? Alhamdulillah baik. Oke, dan mendampingi Bro Irvin, Tribuners, kami juga sudah menghadirkan salah seorang artis dan selebgram ternama dari Sulawesi Selatan, ada Bro Tuming. Assalamualaikum Bro Tuming. Waalaikumsalam. Auga kareba. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Tribuners, seperti di awal tadi saya ingin mengantar terkait dengan perbincangan kita hari ini, Bincang Bola Virtual edisi spesial Pesta Bola Eropa. Kita akan membuat prediksi preview terkait dengan pertandingan Inggris melawan Denmark. Saya akan ke Bro Irvin Museng. Bagaimana pandangan sejauh ini terhadap kedua tim ini? Ya, jadi Bang Arif, kalau saya lihat tim Inggris ini mungkin lebih diunggulkan ya pada pertandingan semifinal kali ini, karena memang mereka dari awal, dari partai penyisihan sampai ke semifinal ini, memang mereka bermain sangat luar biasa sekali. Dan kita tahu sendiri juga kan, Inggris memiliki liga terbaik di dunia ya. Betul. Liga Inggris, dan pemain-pemain mereka ya bisa dibilang salah satu pemain-pemain terbaik juga yang ada di dunia saat ini. Nah, kalau kita melihat Denmark, mungkin mereka tidak diunggulkan ya pada betul. Pesta Bola kali ini, cuman mereka sudah bisa sampai ke semifinal, itu sudah sangat-sangat bagus buat mereka. Iya. Apalagi kalau mereka bisa masuk ke final, kan itu sudah pencapaian sangat luar biasa buat tim Denmark. Oke, demikian tadi sekilas dari Bro Irvin. Saya mungkin ke Bro Tuming terkait dengan kedua tim dari Inggris dan Denmark. Kira-kira negara yang mana dikenal sama Bro Tuming ini? Aduh. Mudah-mudahan pertanyaan saya tidak susah untuk dijawab ini. Susah ini sebenarnya. Jadi karena Bro Irvin tadi sudah pilih apa Inggris, jagoan Inggris, masa sama tuh, harus beda lah Denmark. Karena kan di Denmark itu ini ya, apa, pemainnya jago kayak itu Mani Pakuai. Oh begitu, Mani Pakuawa begitu ya? Pakuai. Sorry. Sorry. Petinju Filipina itu ya. Michael Schumacher. Oh, Michael Schumacher. Pembalap Jerman ternyata dia kan? Saya pembalap Jerman ini andalannya ternyata Denmark. Tapi saya idolakan Denmark karena kurang yang idolakan. Oh begitu. Iya. Apalagi sekarang motivasinya ini besar sekali dia, karena kayaknya baru ya dia masuk semifinal. Betul. Iya, dulu pernah mereka ini Denmark dengan pengalaman menjadi juara Pesta Bola Eropa tahun 1992. Saat itu dia menggantikan negara pengganti. Menggantikan Yugoslavia yang pecah perang antar negara, sehingga dia digantikan oleh Denmark. Dan saat itulah dia tiba-tiba menjadi juara. Dan itulah namanya, makanya dikasih julukan Denmark, the Danish, dinamit yang meledak begitu saja dan menjadi juara.
Makanya ini seperti Brutuming seperti Bah. tadi kan. Memang saya sebenarnya sudah tahu itu. Yang dia juara kan? Iya. Cuma saya pura-pura dulu. Betul. Karena itu adalah senjata saya. Iya. Memang Denmark. Begitu. Jadi kayak dinamit memang ini ya. Dia dinamit dan dia kan sekarang ini lagi kompak sekali ya. Betul. Iya, dia tiap hari makan sama-sama. Iya betul. Dari pagi sarapan sama-sama kan. Pokoknya Latihan ini sama-sama. Latihan sama-sama. Apalagi itu mereka ini sudah semangat karena ada pemainnya itu yang kena serangan jantung. Oh, Ya, Christian Eriksen. Makanya teman-temannya ini dia mau menyerang balik. Oh, begitu di? Iya. Dia tidak mau Dia kalah makanya dia setelah diserang. semangat sekarang. Iya, betul Iya. betul. Semoga Untuk kasih Denmark. hadiah ya. Iya, itu sebagai Eriksen. hadiah buat temannya itu juga ya. Iya, Makanya betul. dia semangat. Luar biasa nih Bro Tuming. Kita tahu bahwa Denmark kehilangan pemain andalannya, Iya. playmakernya Christian Eriksen. Iya. Yang bertanding di babak penyisian grup iya, pertama hanya menit Final. 55 itu jatuh Iya. kena serangan jantung. Dan inilah perjuangan teman-temannya untuk membuktikan. Nah, Nah, ini semoga mendedikasikan bisa ya. jadi hadiah juga ya buat betul. temannya itu. Makanya penampilannya mungkin di situ meledak-ledak di situ ya. Iya, meledak-ledak kayak Betul. dinamit ya. Iya, dinamit, betul. Dinamit kan lagunya BTS itu. Iya, betul. Lanjut ini. Kita bahas BTS. Betul, betul. Oh, jangan. Iya, Sepak lagunya bola ya. dinamit BTS Iya, iya. betul. Meledak-ledak di situ Kan juga BTS dari Denmark sebenarnya. betul. Yang penting bukan BTS maksudnya Best Transceiver System kan? Ya. Nah, ini BTS-nya Korea, ini berarti Bro Tuming ini penggemar Korea ya. Iya. Korea. Penggemar drakor juga. Oh, kan? penggemar drakor Iya, ini. saya itu penggemarnya drakor. Oke. Nonton. Oke, saya ke Bro Irvin lagi terkait persiapan kedua tim. Mungkin lebih ke Inggris ini. Seperti apa ini Bro Irvin persiapan? Iya, kalau saya perhatikan ya dari pertandingan pertama sampai ke masuk ke semifinal kan pencapaian mereka luar biasa sekali. Iya. Apalagi mereka clean sheet, Betul, tidak betul. pernah kebobolan. Betul. Mau dia lawan Satu-satunya tim ini ya. satu-satunya tim yang tidak pernah kebobolan sampai di semifinal Inggris. Bahasanya itu Tribuners perawan. Ya. Hei. Terus kan kalau kita lihat pemain-pemainnya juga sebenarnya bukan semuanya dari tim-tim besar diambil, bukan dari mungkin top 5 klub. Iya, betul. Ada juga pokoknya merata dan ada juga sekarang bintangnya yang baru dibeli dari ke MU itu. Oh, Jadon Sancho. Jadon Sancho itu Oh, oke, itu betul. andalan saya sekarang itu. Weh, Jadon dari Sancho. Borussia Dortmund. Borussia Dortmund. Nah, justru dia terkenalnya dia di Jerman, Borussia Dortmund. betul. Borussia Dortmund. Nah, kita bisa lihat juga mungkin regenerasi ya. Regenerasi pemain-pemain Inggris sangat bagus. Jadi ya mudah-mudahan malam ini mereka bisa menghentikan Menghentikan. dinamit yang meledak-meledak kemarin-kemarin. Betul, betul. Oke. Kita bicara tentang Denmark ini memang selalu tidak bisa memang diungkapkan Tribunersnya bahwa memang dia adalah dinamit. Dari penyisian grup, Iya. dia kalah di pertandingan Nah. pertama, kalah pertandingan kedua kan? Ya. Pertandingan ketiga dia menang telak. Ya. Ya 4-0 kemudian bisa lolos. Dia lolos Iya. peringkat 3 terbaik. Tuan 3 terbaik. Sekarang ada di semifinal. Semifinal. Itu bagaimana itu Brutuming itu? Iya, dia sangat masuk akal ya. Masuk akal ya? Iya. Ini saya disclaimer ya. Soalnya saya tidak mengerti bola. Oke. Karena olahraga saya kan golf. Weh, ini luar biasa. Ada bolanya juga itu Brutuming. Iya. Iya kan? Tapi saya bolanya ke lereng. Jadi main golf pakai bola kelereng ya Iya, luar iya. biasa. Jadi makanya ini sebenarnya momen ini juga saya gunakan sebagai belajar ya. Betul. Sama Ada di Bro sini Irvin ya. kan. Nah. Masalahnya ini Dato nami juga Wah, ini. Dato ini. Mantan Dulu, dulu. mantan strikernya Sampai sekarang. PSM. Iya kan? Sampai sekarang. Oke. Sekarang lagi mungkin dari pemain-pemain kedua tim ini, Bro Irvin. Iya. Kita tahu Inggris salah satu sudah mengungkapkan bahwa tim dengan salah satu pertahanan terbaik. Iya. Ya, ada kombinasi di situ siapa? Harry Maguire. Ya, betul. Sama Stones. John Stone, ya. Stones sama Luke Shaw. Luke Shaw. Iya, Luke Shaw pemain MU ya. Iya, Dua orang. Terus ada di kanan ada Back kanannya itu Walker. Kyle Walker Kyle ya, Walker, Tottenham iya. Hotspur. Iya. Betul. Kalau di depan andalan saya Raheem Sterling, Jadon Raheem Sancho Sterling. sama Harry Kane. Harry Kane. Nah, memang kalau Harry Kane sama Sterling kan sudah tidak bisa diragukan, mereka juga berkontribusi di klubnya masing-masing, di City dan di Tottenham Hotspur. Iya, betul.
Jadi sangat-sangat akan memberatkan Simon Jair ya, Iya betul, Simon Kjaer ya, ini, kaptennya Denmark ini ya. Denmark. Sama kipernya Kasper Schmeichel. Ya. Tapi mungkin Kasper Schmeichel ini kan yang luar biasa karena dia bermain di Liga Inggris bersama Leicester, Bro Tuming kan, yang kemudian mampu membawa sampai top 5. Mungkin dia paham nanti gaya bermain Liga Inggris. Mungkin sedikit tahu, maksudnya tidak buta-buta amat lah. Iya. Karena dia sering lawan Kane juga dan Sterling di Liga ya. Betul, di Liga Inggris. Iya, betul. Dari sini kan akan menjadi pengalaman tentunya kan. Dan juga di tim Denmark saya lihat yang berbahaya ini strikernya ya, yang masih muda juga, Kasper Dolberg itu. Oh, Kasper Dolberg, penyerangnya Ajax Amsterdam, betul. Ajax Amsterdam, dia cetak berapa gol? 2 gol kemarin di 8 besar kalau nggak salah. Dan ada penyerangnya Barcelona di situ. Martin Braithwaite kan? Ya, di situ Denmark. Nah. Oke, Bro Tuming mungkin pernah mendengar negara Denmark, penduduknya kata apa? Iya, jadi saya sudah capture tadi. Daripada saya sota-sota, ini saya memberikan info yang info luar biasa ini. Wah, sangat menarik ternyata ini. Ternyata ibu kota Denmark itu Copenhagen. Iya. Oh iya, saya juga jumlah penduduknya itu 600 ribuan. Hanya 600 ribu? Iya. Berarti sama kayak kota Makassar ya? Lebih banyak Makassar. Oh, lebih banyak Makassar ya? Betul. Nah, yang saya mau penasaran ini juga sebenarnya ini, apakah kalau liga begini ya, kan itu bawa nama negara ya, apakah pelatihnya harus dari negara itu juga? Wah, ini kayaknya Bro Irvin yang bisa menjawab ini kali ini. Sebenarnya tidak harus juga, cuman kalau negara-negara besar kebanyakan mereka pakai warga negara mereka sendiri. Oh. Karena kan mereka berpikir mungkin negara kami juga bisa karena liga kami juga bagus. Istilahnya pasang sisitong ini. Gengsi tong ini. Gengsi tong orang lain ini. Tribuners gengsi tong itu. Gengsi. Tapi kalau dari segi prestasi memang kita butuh, kenapa tidak sebenarnya kan? Iya, betul. Kita negara kita sendiri memang kita harus belajar dari mungkin pelatih kita sekarang kan orang Korea Selatan. Oh, mungkin, betul. Ya, kita harus Lee Min-ho ya? Ya, Lee Min-ho mereka mungkin lebih bagus sepak bolanya, ya kita harus pelajari, kenapa tidak. Yang penting berprestasi. Betul. Oke, Tribuners, kita tahan dulu komentar-komentar seru dari dua narasumber kita, Bro Irvin dan juga Bro Tuming, setelah pariwara yang melintas berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super Friend, mau dapat hadiah menarik sambil nonton keseruan Pesta Bola Eropa? Bisa join euforia dari setiap pertandingannya dengan menggunakan fitur Augmented Reality bertemakan negara-negara spesial Pesta Bola Eropa. Caranya gampang ji, langsung klik superlive.id atau Soccer Moment dengan langsung daftarkan akun untuk berkompetisi dan kumpulkan poin sebanyak mungkin dengan cara post, share, dan vote Soccer Momenta. 30 peserta poin tertinggi berkesempatan mendapatkan Mola TV Box dan BCA Flash senilai Rp500.000. Jadi tunggu apa lagi? Ayo langsung join keseruan dengan mengklik link atau scan QR dari postingan ini. Jangan lupa hashtag hashtag Super Challenge, Dare to Win, Soccer Moment, Aider, dan Super Mentong. Oh, he's in the clear, he's got away.
Tribuners, kembali lagi dengan Bincang Bola Virtual edisi spesial Pesta Bola Eropa. Dan masih bersama saya dengan Arifudin Usman. Kita akan membahas sesi kedua bersama dua narasumber saya, Bro Tuming dan Bro Irvin. Oke, Bro Irvin, terkait dengan Inggris ini lagi ya. Inggris kan pasti sangat diunggulkan melawan Denmark. Dengan materi pemain, saya kira tadi Bro Irvin sudah ungkapkan, dari lini belakang, lini tengah, sampai lini ke depan, ini bisa dikatakan pemain-pemain yang pilihan. Berbeda mungkin dengan Denmark yang selintas pemain-pemainnya tidak terlalu terkenal, ya, mungkin hanya beberapa di antara mereka yang bertanding atau membela klub-klub besar di Eropa. Nah, mungkin seperti itu. Apakah ini menjadi sebuah modal besar ini, Bro Irvin? Ya pasti ya, karena kan mereka sudah bermain juga kalau di kompetisi Liga Inggris kan kita tahu sendiri kompetisi terbaik. Jadi pasti mereka yang terpilih di timnas Inggris ini pasti sudah dicomot-comot dari klub-klub terbaik, pemain-pemain terbaik di setiap klub. Nah jadi, dan itu merata, tidak di tim besar saja diambil. Contohnya kiper yang belum kebobolan sampai saat ini, Jordan Pickford itu kan dia dari Everton. Nah, kalau dipikir dia bukan top 5 ya, bukan di papan MU, bawah saja, bukan tim di papan tengah ya. Ya, papan tengah. Cuman karena memang dia berkualitas memang di klubnya, sampai dia dilirik dipakai di tim nasionalnya, dan dia membuktikan itu. Nah, kalau saya lihat di tim Denmark itu mungkin ya tim mediocre lah ya. Dia pemain-pemainnya ada main juga di Inggris, cuman mungkin di tim-tim papan tengah. Ada salah satu playmakernya menggantikan Christian Eriksen ini adalah gelandangnya Tottenham Hotspur, Emil Hosberg namanya. Ya, Hosberg itu dia main di Liga Inggris. Iya, Liga Inggris. Kalau Eriksen sendiri kan kita tahu memang pemain senior, dan dia sebenarnya roh ya. Iya, roh dari tim Denmark ini, tapi sayang sekali kemarin dia sempat serangan jantung. Tapi saya dengar enggak apa-apa, sudah fit kembali. Nah, mungkin begitu, Bang Arif. Oke, jadi terkait dengan Christian Eriksen, mungkin Tribuners sudah mengikuti terus perkembangannya. Saat ini sudah kondisi baik, cuma mungkin memutuskan untuk pensiun dari sepak bola lebih dini karena serangan jantung. Dianjurkan seperti itu. Dokter. Oke, mungkin saya ke Bro Tuming. Dari pertandingan Inggris dengan Denmark ini, kan jagoannya adalah Denmark. Denmark. Mungkin ada pengalaman sehingga Denmark ini pantas untuk bisa menang nanti nih. Iya, jadi kan karena roh kita sakit ini. Betul. Nah, makanya ini dia merubah strategi ya. Dia sudah mulai tidak percaya yang namanya roh tahayul-tahayul. Iya betul, roh jahat apa semua ya. Dia fokus. Kita mengandalkan permainan cepat, memasang perangkap offside seperti di dinamit ya. Oh, pasang dinamit ya, perangkap-perangkap di situ. Pasang ranjau di situ ya. Jadi cocok. Pasang ranjau di situ ya, Bro. Jadi kita main ledak. Kita main cepat dan serangan itu kita mengandalkan playmaker sama back. Jadi back kita maju semua. Oh begitu Di? Oh cocok, ini artinya strategi yang betul-betul baru. Maksudnya kan kita mengandalkan prinsip Ewako dalam Denmark. Jadi ambarata saja, maju ke semua toh. Berarti dia kayaknya Denmark ini belajar ke Makassar ini ya. Iya, kemarin kan ada dia datang dia nginap di situ, Hotel Singgasana. Oh begitu. Oke. Jadi ini mungkin salah satu pola permainan dari Denmark ini, Bro Tuming ya? Iya, polanya memang dia main cepat, pokoknya pelatihnya itu menerapkan kalau ada pegang bola, tidak boleh lebih 5 detik, langsung dikeluarkan. Oh, luar biasa nih pelatihnya. Iya, memang pelatihnya kan mereka sudah kompak semua, solid sama-sama, dia serama kan mereka satu pesantren semua. Dia makan sama, terus sarapan sama-sama, latihan sama-sama. Baku minta minyak rambut. Kalau mau main kan mereka style juga. Dia yang style juga perlu. Yang luput dari pengamat bola. Ini Tribuners. Ini selalu perhatiannya Bro Tuming kan berbeda. Jadi out of the box ini ya. Iya, style kan. Apalah gunanya jago kalau style tidak kan? Betul. Kan kita juga hidup harus ada, nanti kalau sudah main bola ada iklan mau masuk. Betul. Endorse toh. Betul. Cristiano Ronaldo kan banyak endorse. Cristiano Ronaldo, David Beckham, itu kan kaya karena banyak iklan yang masuk di dia. David Beckham sudah pensiun main bola tapi gaya-gaya minyak rambutnya kan? Iya. Makanya Denmark sekarang kalaupun nanti dia tidak menang ya, kita fokus ke entertain saja.
Oh, oke. Ya, pemain kita. Nanti kursus Fokus ke sama sponsor ya? Iya, betul. Nanti pemain Denmark bisa datang ke Makassar kursus sama Bro Tuming untuk menjadi entertainer yang bagus kan? Iya. Mm-mm. Bisa. Ini kan kebetulan ini ada andalan saya juga itu namanya ini. Aduh. Dia Jasper. Oh, Jasper. Casper Schmeichel ya? Ya. Jasper Hansen dia kan penjaga gawang. Mm-mm. Sama Nikolai Jorgensen. Oh, Dia betul. penyerangnya situ. Betul. Dia tidak terkenal memang begitu orangnya, dia tidak mau riah. Udah meriah ya. Tidak mau Iya, riah. iya. Kalau cetak gol tidak boleh selebrasi Betul. karena tidak boleh merayakan kemenangan Betul. di atas Terlalu penderitaan berlebihan orang ya. lain, iya. Nanti pahalanya hilang kan? Iya betul. Makanya dia rendah hati semua ini. Betul. Itu tadi Tribuners luar biasa pemahamannya Bro Tuming. Ada Casper Schmeichel, ini adalah salah satu anak mantan legendaris Ya. Denmark ini. Denmark. Michael Schumacher bukan. Oh. Tapi anaknya dari Schmeichel. Peter Schmeichel. Ya. Kipernya MU dulu kan? Betul. Oh, itu kan? Iya betul. Itu anak kandungnya Casper Schmeichel dan generasinya di timnas Denmark menurun. Karena waktu juara Denmark 92 eranya Peter Schmeichel dan diturunkan ke anaknya sekarang. Mudah-mudahan mungkin harapannya doanya tadi Amin. Bro Tuming kan tidak mau Ya. riak jadi diam-diam saja, tidak mau Iya, rayakan. betul. Padahal Pura-pura lugu. iya, Pura-pura lu padahal dah. meledak waktu mengalahkan Ceko, Republik Ceko Tribuners kan? Iya, Kita tahu Republik Ceko menenggelamkan Belanda yang tidak pernah kalah di penyisian. Betul. Iya, betul. Dan oke. Sekarang kita kembali ke Bro Irvin. Iya. Kira-kira dari Inggris, ini kan kita tahu skema-skema permainan apa yang akan diturunkan oleh Gareth Southgate ini untuk pertandingan nanti. Kalau menurut saya sih mungkin tidak akan berubah ya. Iya. Formasi dan teknik strategi dari awal sampai akhir karena tidak ada kesulitan yang mereka Iya. dapatkan. Jadi mungkin saya rasa mereka akan mengulang lagi cara bermain yang sama. Seperti waktu mengalahkan Ukraina 4-0 ini ya. 4-0 itu kan mereka pakai memang kick and rush ya. Betul. Persis dengan tipe mereka dari dulu. Iya. Gitu. Oke. Kalau Denmark sendiri seperti apa nih Bro Tuming? Pola permainannya apa? Ya oh kan- tadi sudah sempat Ya, diterangkan tadi Bro. ya, sapu rata apa gimana kah? Berata Bro Irvin itu dia mengandalkan kick and rush ya. Mm-mm. Kalau Denmark lebih ke kick and walk. Jadi Oh, kita begitu ya. walking alone. Mm-mm. Pokoknya kita santai saja, anggap bukan pertandingan. Iya. Jadi tiap pagi itu dia ini psikologisnya diperbaiki, dengar musik. Iya, betul. Supaya jangan tegang ya. Jangan Iya. tegang, itu penting. Jadi tendang, mental ya. Kick and walk. Jadi tendang jalan-jalan gitu kan? Iya, apalah artinya bola kan, Iya, ngapain betul. diperebutkan juga. Iya, betul. Iya. Ini Maksudnya- masalah strategi yang mungkin nanti ini akan membingungkan Inggris justru ini Bro Iya, Tuming ya. betul. Jadi dia heran, waduh, kenapa ini tidak menggebu-gebu orangnya toh? Mm. Makanya bilang, kita kan itu kadang susah melawan orang pasrah. Oh iya, Iya. betul. Tidak ditahu Betul. tidak ditahu itu artinya Begitulah. apa tuh. Nah. Iya, itu yang diajarkan guru saya sih. Oke, betul. Ke situ. Jadi ini salah satu strategi yang akan mungkin Iya. membawa Denmark nanti bisa menjadi Ikhlas. ikhlas. Intinya ikhlas adalah puncak dari segalanya kan. Oke. Iya. Dengan keikhlasan Denmark akan berusaha menembus babak final. Betul. Oke. Oke, sebelum saya closing mungkin saya akan ke masing-masing narasumber nih Iya, tentang iya. aktivitas keseharian ini. Iya. Bro Irvin, mungkin semenjak tidak lagi bermain sepak bola, mungkin kita tidak pernah tahu apa lagi kabar-kabarnya ini Bro Irvin. Jadi setelah saya pensiun main bola 2013-2014, Iya, saya belajar kerja. Oh, oke. Kerja saya di bidang pembangunan. Wih, katanya belajar kerja, jangan sampai besar-besar nih proyeknya ini. Begitu Bro Tuming ini. Iya, mau ini kayaknya. Iya. Iya. Tapi kayaknya lebih banyak domisili di Jakarta nih Bro Irvin. Ya, setelah nikah memang saya kebanyakan di Jakarta. Oke. Cuman karena pandemi kemarin juga Iya. akhirnya pulang ke Makassar. Konsen di Makassar, di kampung halaman sendiri ya. Oke, kampung halaman di Makassar. Oke, saya sekarang ke Bro Tuming. Kalau- Keseharian Bro Tuming sebagai artis terkenal seperti Kalau apa? saya sih memang fokus begini mengomentari bola. Oh, Sebagai iya. profesional saya diundang untuk mengomentari tim. Lebih ke psikologis tim ya. Betul. Mental, bagaimana harus ikhlas. Jarang sekali ini kan orang melepas memberi komentar memang kan. Ya, Kekalahan. Begitu kan yang jarang jadi perhatian juga. betul. Psikologis. Jadi memang harus menjadi pembeda ya. Iya, betul. Kalau di pertandingan sepak bola kan harus ada pembeda dan
Bro Tuming Iya. ini sosok pembeda memang kan. Nah, makanya itu Dia memang lebih saya ke- fokuskan ke mental ya, psikologis. iya mental, psikologis, bagaimana menerima hujatan. Iya, Nah, itu kan harus yang tidak dipelajari diajarkan kan? di Betul. Makanya saya Betul, ini betul-betul sisi-sisi menarik ini kan. Oke, Betul. Tribuners, sebelum saya closing saya ingin meminta prediksi ini skor terhadap dua narasumber saya. Untuk Bro Irfin Museng, Kalau saya skor 2-0 2-0. untuk Inggris. Siapa yang cetak kira-kira tuh Bro Irfin? Sterling sama Kane. Sterling sama Oke. Harry Kane. Harry Kane. Oke. iya. Di babak pertama atau babak kedua atau di Eh, pertambahan waktu? 2 gol di babak kedua. Oh, gol babak kedua. Iya. Oke, saya ke yang terhormat, Bro Tuming. 3-2. 3-2. 3-2. Mm-mm. Ya, tergantung ya kalau misalnya Iya. Manny Pacquiao ikut main, Iya. dia bisa jadi 4 ya. Cuman kan tidak mungkin juga. Iya dia begitu main. ya. Oke. Makanya yang cetak itu Nikolai Jorgensen, Mm-mm. Van Dijk West, Oh, itu ya. Oh, itu. Regard, Andreas Christman dan Jasper Hansen. Oke, itu salah satu Iya. pemain andalan ini kan. Betul. Oke, Andreas Christensen juga mungkin Dia- cetak gol nanti itu. Nah. Pemainnya Chelsea itu tadi tuh. Ya, backnya. Ah, backnya kan. Oke. Calvin Klein, Ah, ah. ya, Betul. dia juga mencetak. Oke, nanti mudah-mudahan juga Kasper Schmeichel juga cetak gol juga ya. Betul. Oke, Tribuners, Ya, demikian ya, tadi bincang bola virtual kita edisi spesial Pesta Bola Eropa babak semifinal antara Denmark melawan Inggris dengan Bro Irfin Museng dan Bro Tuming. Ya. Sekian, saya Arifin Usman. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan menjadi sisi menarik untuk preview pertandingan antara Denmark melawan Inggris. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super fan, mau dapat hadiah menarik sambil nonton keseruan Pesta Bola Eropa? Bisa join euforia dari setiap pertandingannya dengan menggunakan fitur augmented reality bertemakan negara-negara spesial Pesta Bola Eropa. Caranya gampang ji, langsung klik superlive.id atau Soccer Moment dengan langsung daftarkan akun untuk berkompetisi dan kumpulkan poin sebanyak mungkin dengan cara post, share, dan vote Soccer Momenta. 30 peserta poin tertinggi berkesempatan mendapatkan Mola TV Box dan BCA Flash senilai Rp500.000. Jadi tunggu apa lagi? Ayo langsung join keseruan dengan mengklik link atau scan QR dari postingan ini. Jangan lupa hashtag hashtag Super Challenge, Dare to Win, Soccer Moment, Aider, dan Super Mentong.